Sahabatbola.com, kembali lagi di segmen ketiga. Nah, kita akan berbicara tentang Euro 2024. Dan kebetulan untuk pemain West Ham nih ada yang bermain di timnas Inggris nih, yaitu Jarrod Bowen. Tapi kalau gue ngelihat menit bermainnya kayak belum dapat kepercayaan banyak nih ya dari Gareth Southgate ya. Dan bahkan di pertandingan pertama saat menang lawan Denmark 1-0, dan di pertandingan kedua saat imbang lawan siapa imbangnya? Lupa gue lagi. Lawannya, lupa. Hah? Denmark, iya deh. Denmark imbang. Yang Denmark imbang ya, yang golnya Eriksen kan bukan sih? Iya. Iya, yang pertama tuh menang 1-0 lawan Serbia. Iya. Gimana kurang riset. Kurang riset ya, kurang riset. Kita dukung Italia soalnya. Oh, iya. Nah, kalau menurut lo gimana nih soal menit bermain seorang Jarrod Bowen ini nih di Euro 2024 nih? Ya masih kurang tapi kontribusinya lumayan lah ya. Iya lumayan. Adalah sisa sedikit lah. Bagus itu buat Southgate. Mendingan lu cabut aja dah. Ganti pelatih yang bisa lebih mengolah lagi tuh. Tim udah Avenger banget itu, udah paling top ya kan, dapat pelatih. Aduh, Southgate lagi. Gue pikir tahun lalu bakal cabut tuh dia. Iya. Setelah gagal di Piala Dunia ya. Iya. Udah tahun lalu udah dapat keistimewaan banget tuh, final di Wembley kalah pula ya kan. Iya. Tapi memang ini kali sih ya, gue namain sedikit bang. Karena yang dia bilang skuadnya tuh skuad Avenger banget kan. Jadi sulit, mungkin Southgate juga puyeng juga kali ya. Gue punya skuad udah bagus kayak gini kok masih kurang meyakinkan sih. Betul. Gitu kan. Ketika dia mau banyak opsi di lini tengah terutama, ya dia jadi bingung sendiri kali. Mungkin ya, maksud gue kayak yang skuad udah mantap begini gak perlu diganti. Ternyata hasilnya masih sama juga. Padahal gue yakin kalau Cole Palmer, Anthony Gordon, apalagi Jarrod Bowen main, dimaksimalkan, dikasih menit bermain lebih banyak, gue yakin banget itu Inggris bisa lebih banyak berbicara, begitu sih bro kalau gue. Saat kita syuting, Inggris akan menjalani pertandingan terakhir ya di match day ketiga. Nah, kalau menurut lo ya seharusnya sih lolos lah ya ke fase knockout ya. Ini bakal sejauh mana nih perjuangan timnas Inggris di Piala Eropa tahun ini? Terseok-seok pasti dah. Terseok-seok gara-gara Southgate. Intinya ntar dulu begitu nih ya. Di thumbnail ya. Pas Ucup gara-gara Southgate. Sudah saatnya Southgate dipecat gitu ya. Iya. Gantinya David Moyes ya. Gak ada sejarahnya. Gak bakal ada Inggris dilatih sama pelatih Skotlandia. Bukan gak ada sejarahnya. Maksudnya kayaknya nggak mungkin sih secara geopolitikal ya. Secara geopolitikal kayaknya bukan orang Inggris gitu ya, nggak mungkin. Iya, mendingan orang Italia sekalian. Jadi bakal gugur di mana nih Inggris nih? Ya, gue sih yakin bakal terus sampai final ya. Cuman juara mah belum tentu. Kalau gue optimistis lah, gue yakin sampai juara tapi terseok-seok. Iya. Bisa jadi dari perempat final sampai juara. Ya itu sampai 90 menit 0-0 imbang terus adu penalti. Pokoknya tidak pernah ada gol di atas 2 lah ya. Iya, dan secara dari 2 match day pertama pun kan 1-0 1-1. Ini ya sedikit banyak ngebuktiin lah emang kapasitas Southgate ya segitu doang, miskin taktik ya. Miskin taktik. Tapi kalau menurut gue sih emang grupnya termasuk berat juga nih Bro Mek. Inggris ya kan. Sebenarnya enggak terlalu sih ya. Sebenarnya dibilang tim-tim kayak Serbia, Denmark dan Slovakia terakhir ya. Sebenarnya memang bukan tim kuat, tapi 3 tim ini bisa dibilang punya kekuatannya merata nih Bro Mek. Dan terbukti kan bahkan saat pertandingan pertama pun menangnya cuma 1-0 kan. Dan di pertandingan kedua ternyata juga imbang, skornya 1 sama. Ya kita sama-sama kita lihat lah nih sebagai sejauh mana nih ya Inggris akan melaju nih ya di Piala Eropa ya. Ya intinya timnya juga jangan menyepelekan ya. Kadang-kadang Inggris juga nggak pemain yang nggak fans yang nyepelein nih rata-rata ya kan. Makanya tuh di kickback sama Italia tuh yang lalu ya kan. Fansnya tuh berasa Italia paling Inggris paling jago sih kalau menurut England is the best. Terakhir menang tahun 60 boy. Iya. Nah, ini ada yang menarik nih, juara dunia tahun 66 ya. 66. Jadi ada anggapan sebenarnya. Ini mah bahasa media sana, media Inggris ya, fans Inggris juga bilang yang juara Piala Dunia kan Inggris, tapi menganggap kalau West Ham won the World Cup. West Ham lah yang memenangi Piala Dunia karena ada setengahnya pemain West Ham itu. Setengahnya pemain West Ham. Saat itu 1966. 66 kaptennya Bobby Moore, terus ada si Jeffers juga. Nah, makanya kan selalu ada anggapan ini Inggris bakal juara nih, entah itu Piala Eropa, Piala Dunia karena ada pemain West Ham-nya. Kalau komposisinya lebih banyak pemain West Ham dibanding pemain itu yang dia. lain. Peter Shilton di mana tuh dulu tuh? Peter Shilton Kipernya. Kiper Inggris tahun 66 ya? Iya. Nggak tahu dia main di mana dia. Bukan di West Ham berarti ya.
Jadi kalau bukan Inggris siapa yang bakal juara Piala Eropa nih? Masih tricky banget soalnya nih. Inggris tetap persaingannya. Inggris gua tetap Inggris lah. Inggris, gua tetap England, gua tetap Three Lion. Tetap Tapi Inggris kalau nggak? buat menang dengan mudah itu Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya, jadi pertanyaan. Gitu ya. Jadi Inggris tetap juara Piala Eropa nih. Menurut gua Inggris harus juara Piala Eropa. Oh. Jarrod Bowen cetak gol kemenangan penting itu terakhir itu. Kesal. Jadi siapa nih kira-kira negara yang menurut lo berdua bisa mempersulit lah langkah Inggris sampai ke final nih? Kalau ngelihat peta persaingan sampai sejauh ini. Kalau gua ngelihat Jerman aja kemarin bisa ditahan sama Swiss ya. Ini sedikit banyak ngebuktiin ternyata ya persaingannya itu ternyata nggak bisa sulit ditebak. Betul. Swiss aja bisa nahan imbang Jerman yang 2 pertandingan sebelumnya juara, bahkan Portugal aja nyaris imbang ya, nyaris kalah ya waktu pas pertandingan pertama tuh. Iya. Nah itu gua rasa mulai fase gugur ini bakal lebih greget. Semakin tricky lagi ya. Bisa jadi 90 menit itu imbang mulu tuh, entah itu 0-0 1-1 karena saking sengitnya gitu, nggak ada kekuatan tiap negara peserta itu nyaris nggak ada bedanya sih. Kalau menurut gua bakal seru. Tapi tetap paling bagus Copa America nanti sih. Nonton aja Copa Amerika ya. Soalnya di video mainnya. Ada video juga. Ada di video. Dua-duanya ada ya. yang Piala Eropa. Heeh. Piala Eropa di TV sebelah. Oh, Di sebelah, di Iya, tetangga. Tanggaan nih. Iya. Kalau Bang Tanggaan Okem nih. siapa yang kira-kira bakal mempersulit Inggris nih? Prancis ya. Prancis. Heeh. Faktor Kylian Mbappe. Iya, Mbappe sih masih sih itu dia. Ya udah. Bang. Ya, gimana tuh? Gue nungguin lu ngomong, tadi kan kayak mau ngomong lu. Feeling cuman mah Inggris tetep lah. Iya. Masih Gua tetap inilah ya. Nah, kali Tapi ini tetap bro. nonton Copa Amerika sih. Ada di video.com itu. Iya, udah yang jelas-jelas aja Brasil ada Lucas Paqueta ya. Iya, Udah iya. paling ini. Nah, satu pertanyaan mungkin yang untuk menutup segmen ketiga Bro Mek ya. Di musim baru ini udah ada gambaran belum Jakarta Hammers tuh mau bikin acara apa aja? Jakarta Hammers Offender-nya kah atau Fresh Cut mau bikin konser tunggal kah apa gimana? Prescott udah bikin kemarin. Udah pernah ya? Iya. Ya kalau buat Jakarta Hammers niatnya sih mau bikin event terus ya. Karena kita komunitas yang lekat dengan sepak bola dan musik, gue jadinya mau bikin ya antara acara-acara musik yang ada nobarnya atau ada acara nobar ada musiknya gitu. Yang masih sekitaran teman-teman juga yang main. Ya itu sih paling. Itu aja paling ya. Sama Nobar nanti ada Roaring Night lagi. Ya tergantung. Mudah-mudahan ada ya. Tergantung video.com. Karena acara Roaring Night dan Tergantung David ya. Tergantung David. Itu sangat mempermudah, membantu teman-teman komunitas fanbase di Jakarta, terutama Jakarta sih. Benar. Untuk bikin acara nobar yang jelas, yang legal. Ya David tahulah harus menghubungi siapa. Gitu. Nah, David, Mas David, ya. Jangan titip salam doang. Oke, Bro Mek, silakan. Oke, kita kayaknya udah harus menyudahi nih obrolan kali ini. Dan untuk fanbase tim lainnya yang ingin kita wawancara juga di acara Bola Break, boleh langsung komen nih di ini ya kolom komentar ya. Iya, bukan ngundang sih, tapi lebih kita ngobrol bareng gitu Bro Mek. Ngobrol Ya. bareng. Iya, Ini betul. mumpung ada momen Piala Eropa Iya. gitu. Oke, sahabat bola.com, sampai berjumpa di episode berikutnya.